Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait akuisisi data alat waterpass. Jadi misalkan di sini kita punya tiga titik segitiga seperti ini, dan waterpass itu berdiri alatnya tidak seperti alat TS yang berdiri alatnya di titik sini. Kalau misal TS kan berdiri alatnya sesuai titik, jadi di sini satu titik dua titik tiga lah. Tapi kalau misal waterpass itu di tengah-tengahnya. Jadi misalkan kita berdiri di sini, ini jaraknya 50 meter karena ini jaraknya 100 meter, jadi kita bagi dua, berdiri alatnya di sini, kemudian di sini. Untuk penjelasannya nanti ada di tahap selanjutnya. Kemudian ini berdiri alatnya di sini. Jadi gimana cara kita melakukan pengukurannya? Jadi yang pertama kita berdiri alat di sini, pada titik di antara titik 1 dan titik 2, usahakan berdiri alatnya itu pada meter ke 25. Jadi benar-benar setengahnya. Jadi sebelum kalian melakukan penentuan titik berdiri alat itu, kalian roll meter dulu kira-kira mana tengahnya. Jadi kita misal berdiri alat di sini, kemudian kita menembak belakang ke titik 1 dan menembak muka ke titik 2. Jadi eh, kita bisa tahu beda tinggi beda tinggi titik 1 dan titik 2 dengan cara belakang dikurangi muka. Selanjutnya kita melakukan pengukuran berikutnya dengan pindah alat. Jadi pindah alat ini ke dari sini ke sini, dan rambu yang di sini itu kalau bisa nggak boleh diangkat sama sekali, jadi kayak cuman diputar aja. Yang pertamanya menghadap sini, terus diputar jadi ngadep sini. Itu yang bisa dinamakan metode lompat kata. Jadi kalian yang megang rambu di sini tidak boleh bergerak sama sekali. Dan kita misalnya berdirilah di sini, terus kita nembak belakang muka. Kenapa dibagi dua seperti ini? Jadi misalkan kita punya eh, medan yang curam seperti ini. Jadi misal ini tembakan belakangnya kan gak kelihatan, belakangnya kelihatan terus mukanya gak kelihatan. Terus gimana caranya? Caranya kita bagi dua seperti ini. Eh, jadi yang pertamanya kita tempat berdiri lah. Jadi kita kasih rambu dulu di sana, terus dibagi dua seperti ini. Jadi ini belakang, muka. Kita asumsikan ini titik dua, ini titik tiga ya, seperti ini tadi. Terus ini titik tiga aksen atau dua aksen. Jadi opsinya seperti ini. Jadi kita tembak belakang, muka, terus pindah alat ke sini, dan rambu yang ini kalau bisa jangan gerak. Jadi kayak pertama yang ngadep sini terus ngadep sini itu kayak cuma diputar 180 derajat aja kalau misal titiknya itu lurus. Terus ini tembak belakang, muka. Oke, lanjut. Ini ilustrasi, ini tadi ilustrasi dari titik 2 dan titik 3 ya. Jadi kita tadi di sini nembak belakang, nembak muka. Terus kita lanjut ke titik 3 ke titik 1. Jadi misal kita berdiri di sini, belakangnya itu di sini, mukanya di sini. Nah, kemudian kita em, biasanya untuk pengukuran waterpass itu menggunakan metode pulang pergi. Jadi sama aja, tapi belakang mukanya itu dibalik. Jadi misal kita udah belakang, udah muka, terus kita sekarang pulang, pengukuran pulang. Jadi yang jadi belakang ini, yang jadi muka ini, terus ini juga sama. Ini pindah ke sini, rambu ini tidak boleh gerak. Terus ini belakang, muka, pindah sini lagi, belakang, muka, pindah ke sini, belakang, muka. Rambu yang sebelumnya jadi muka terus ke belakang itu tidak boleh gerak seperti ini. Ini belakang, ini muka, ini rambunya nggak boleh gerak. Ini pindah, belakang, muka, ini rambunya nggak boleh gerak. Ini pindah, belakang, muka, seperti ini tadi. Ini kalau misal dibalik, ini jadi belakang, ini jadi muka, terus pindah ke sini, belakang, terus muka. Oke, selanjutnya penjelasan tentang bacaan waterpass-nya. Jadi yang pertama kalian itu baca benang atas dulu atau benang bawah dulu, mana yang lebih dulu bebas. Kemudian baca benang tengah dengan toleransi
hitungan dengan bacaan itu 0,5 mili. Ini misal toleransinya itu 0,5 mili. Jadi nanti tergantung dosen atau ketentuannya toleransinya mau berapa, tapi di sini kita asumsikan toleransinya itu 0,5 mili. Jadi misal ini bacaan benang atas, ini bacaan benang bawah. Kemudian di kalkulator ditambah dibagi 2 itu hasilnya segini. Nah, kan karena toleransinya 0,5, terus misal bacaan kalian 1564 atau 1563 itu masih masuk, dan yang kalian tulis eh, saya tekankan yang kalian tulis itu yang bacaan ini atau yang ini. Jadi kalian nggak boleh nulis eh, di form ukur itu nulis dari hasil hitungan kalkulator, karena nanti bakal ditanya dosen ini tuh kok ketelitiannya sampai 0,5 mili mata kalian atau bacaan kalian, sedangkan waterpass itu ketelitian bacaannya itu hanya 1 mili. Jadi misal ini meter, ini desi, ini senti, ini mili. Terus kalau kalian nulis ini ditanya ini satuannya apa gitu. Jadi kalian lebih baik eh, nulis form ukur itu dari apa yang kalian lihat, jangan dari apa yang kalian hitung. Oke, next. Terus misalkan lagi nih bacaan kalian ini tuh benang atasnya 1812, benang bawah 1312. Kemudian hasil perhitungannya itu 1562. Tapi ternyata bacaan kalian itu, bacaan di rambu itu 1561 misal. Nah, ini kalian harus ulang lagi bacaan benang atas benang bawahnya karena ini belum masuk toleransi. Karena toleransi kita asumsikan toleransi di sini kita menggunakan 0,5 mili. Oke, jadi ininya tuh kan beda 1 mili. Jadi kalian masih belum masuk toleransi. Oke, selanjutnya itu eh, pengukuran metode double stand, kan tadi udah dijelasin tentang metode pulang bergiliran. Jadi sini kita coba metode double stand. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu kalian misal berdiri di sini ya, di setengahnya tadi, berdiri di sini, tembak sini ke sini. Nah, berdiri alatnya ini 2 kali, antara di sini sama di sini, atau tinggi alatnya itu dibedakan. Misal tinggi alat pertama itu 1,5 meter, terus tinggi kedua itu 1,6 meter. Jadi kita punya dua data beda tinggi. Jadi beda tinggi yang misal dari yang kanan kiri ya. Ini sini ke sini, terus alatnya di sebelah sini ini ke sini. Udah pindah gitu gitu terus sampai ini pindah ke sini, terus pindah ke sini, ini pindah ke sini. Metode double stand itu ada dua, yaitu eh, dibedakan alatnya, berdirinya itu di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Nah, kalau udah eh, menggunakan metode double stand, misal udah ini sama sini yang kanan kiri ya, terus ini sama sini bedakan tinggi alatnya, atau bedakan tinggi alatnya, ini pindah sini, ini pindah sini. Nah, ketika udah kalian itu sebelum ini misal udah satu sesi ini udah ngukur sini sampai sini. Nah, kalian itu nyoba, bukan nyoba, ngecek eh, koreksinya itu diselisih. Jadi contohnya kayak gini. Nah, misal kalian tadi udah ngukur satu sesi ya. Nah, kalian itu harus ngecek dulu perhitungannya itu tertutup atau enggaknya. Itu dengan cara misal stand 1 ini hasilnya ketika dijumlah itu hasilnya segini, terus stand 2 segini. Terus kalian selisih. Ini sama ininya diselisih, dan di sini kalau contoh dari cutting ini dia 7 mili dan masuk toleransi. Nah, misal pengukuran kalian itu jelek, misal ini 20 mili gitu. Nah, terus mana yang harus dibenerin? Yang harus dibenerin atau yang diukur ulang itu yang kira-kira titiknya itu beda tingginya itu jauh. Misalkan ini beda tingginya kan cuma 1 mili, ini 1 mili. Nah, terus ini kan 3 mili. Nah, berarti kalian harus melakukan pengukuran ulang di titik 12 dan 11. Misal contohnya ini ya. Dan metode stand 1 dan stand 2 juga. Nah, kalian ukur ulang ini benar atau enggak, pastikan juga, pastikan lagi.
Terus mana lah kira-kira yang titiknya itu beda tingginya itu jauh, sama yang jarak antar titiknya itu jauh. Nah, kalau udah kalian jumlahin lagi, terus hitung selisihnya masuk toleransi atau enggak. Cara tahu kita masuk toleransi atau enggaknya itu kita lihat di SNI. Kalian hitung dulu toleransinya berapa. Caranya gini. Nah, cara ngukur toleransinya itu gimana? Kita lihat dulu order yang diminta dari dosen atau dari ownernya itu. Misal di sini kita menggunakan order LB. Jadi kita mengukurnya itu menghitungnya itu 8 dikali akar D. D-nya ini jarak yang diubah jadi kilometer. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi kalau misal yang kalian tulis di form ukur itu hasil bacaan. Misal ini bacaan, sedangkan ini hitungan kalian. Tapi yang harus kalian tulis di form ukur itu harus hasil bacaan kalian, karena ini masih masuk toleransi, karena toleransi di sini plus minus 0,5 mili. Jadi misal hitungannya itu 1563,5, terus bacaan kalian 1563 atau 1564 itu masuk toleransi, dan yang kalian tulis itu harus ini atau ini ya, gak boleh yang ini. Oke, saya Dinar Haryadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat saya di WA atau dimanapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.